Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Fatayla dengan NPM 210665371. Jadi pada kali ini kita lanjut ke tutorial selanjutnya, ini sekarang adalah mengenai time off di U16. Jadi time off itu jadi kayak misalkan ada perizinan terkait misalkan cuti tahunan, cuti misalkan kalau pegawainya seorang perempuan jadi ada juga cuti lahiran, terus dan lain-lainnya. Jadi kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Jadi pertama di sini kita membuat database duplikasi dulu dari lab sebelumnya dengan format penamaan database baru. Di sini ada npm underscore time off. Nah, sini saya sudah membuat duplikasi database-nya sesuai dengan npm saya underscore time off. Kemudian selanjutnya kita pastikan terlebih dahulu bahwa modul time off telah berhasil diaktifkan sebelum kita lanjut pada langkah-langkah selanjutnya. Dan di sini dari gambar sini terlihat bahwa modul time off sudah installed. Lanjut. Nah, pada modul ini kalian akan memiliki berbagai peran untuk mengajukan hingga menyetujui cuti. Perhatikan dengan seksama setiap akun atau jenis akses yang digunakan untuk tiap langkah. Nah, tadi setelah sudah mengaktifkan modul, selanjutnya kita coba login pakai administrator, lalu ubah akses modul time off user pada setting sesuai dengan ketentuan berikut. Nah, di sini ada user manager SR, yakni Hana, itu akses modul time off-nya jadi administrator, kemudian manajer usernya diganti akses jadi officer, dan usernya di strip atau dikosongkan saja. Nah, di sini bisa disesuaikan juga kalau misalkan user kita yang dapat itu adalah seorang staff, maka manajernya berarti adalah kepala seksi. Nah, di sini user saya adalah Soleh, di mana dia adalah kepala seksi marketing. Berarti manajer user dari si Soleh ini adalah karena dia seorang kepala seksi, berarti manajer adalah manajer divisi tersebut. Nah, berarti manajer sales and marketing. Manajer user si Soleh adalah si manajer sales and marketing, yakni si Sinta. Kemudian usernya berarti Soleh, ini distripkan saja. Nah, kita lanjut. Di sini juga ada catatan, bisa disesuaikan juga. Nah, pada kasus ini user saya itu adalah Soleh, adalah seorang kepala divisi marketing, sehingga manajer user yang saya atur aksesnya menjadi officer. Di mana adalah Sinta, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini si Hana, dia adalah merupakan seorang manajer SR, jadi time off-nya diubah jadi aksesnya administrator. Kemudian si manajer saya adalah Sinta, dia ubah jadi officer aksesnya, dan si Soleh dikosongkan saja. Lanjut. Nah, selain itu jika user Anda merupakan seorang manajer, itu kita juga perlu melakukan import master data terlebih dahulu pada link ini. Nah, karena saya Soleh bukan seorang manajer, jadi tidak perlu dilakukan dan bisa disesuaikan dengan kasus kalian masing-masing. Nah, lanjut. Kemudian juga dipastikan bahwa bagian manajer dari user telah diassign ke user manager user. Nah, di sini si Soleh manajernya sudah merupakan manajer dari Soleh adalah sudah di set, jadi manajer adalah Sinta, seperti dilihat di chart di bawah ini. Selanjutnya kita login sebagai manajer SR Hana, dan akses modul time off type pada configuration. Nah, lihat gambar sini. Kalau di saya itu modul time off-nya dapat dibuka dari modul divs. Kemudian di sini ada configuration, terus pilih yang time off types. Nah, kemudian buatlah beberapa time off type baru sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Di sini ada time off type cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti bersalin, dan bisa disesuaikan. Nah, berikut adalah hasilnya, dan pastikan seluruh time off type berhasil dibuat sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini ada field-nya, dia ada approval-nya siapa, terus responsible time of officer-nya siapa, si Hana, terus ada tag time off in-nya, dia set jadi day, terus requires allocation-nya, kalau cuti tahunan dia yes, terus cuti sakit no limit, terus kemudian employee request-nya sini not allowed, terus yang ini no limit. Nah, pokoknya intinya disesuaikan saja masing-masing. Nah, di sini saya sudah membuat, jadi ada 3 time off type yang terbuat, jadi ada cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti bersalin. Nah, selanjutnya seorang karyawan sudah menghabiskan jatah waktu cuti yang dimiliki, namun ternyata memiliki kebutuhan mendesak sehingga dia perlu mengajukan cuti lagi. Nah, karyawan tersebut mengajukan penambahan jatah waktu cuti kepada manajer SR. Nah, sebagai manajer SR, buatlah allocation untuk perusahaan PT kita sesuai dengan ketentuan di bawah ini, di mana time off type-nya cuti tahunan, terus ada allocation type-nya regular allocation, terus time off type-nya cuti tahunan,
terus validity periodnya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Kemudian durasinya 12 hari dan modenya by company. Diikuti saja. Selanjutnya, validasi allocation tersebut sehingga bisa digunakan oleh perusahaan kepada karyawan. Nah, berikut adalah contoh allocation yang sudah siap digunakan yang telah siap digunakan perusahaan, di mana sini status sudah approved. Nah, selanjutnya kita login sebagai user masing-masing dan submit pengajuan allocation sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Nah, jika user berjenis kelamin perempuan maka ketentuannya seperti ini, dan jika user berjenis kelamin mohon maaf, ini bisa disesuaikan. Saya cek. Oke, baik. Jadi di sini ada kesalahan penulisan di mana kos ini benar dia adalah jika user berjenis kelamin perempuan, dan di bawah ini dia sebenarnya maksudnya adalah jika user berjenis kelamin laki-laki. Nah, di sini karena Soleh adalah seorang laki-laki, maka ikuti yang sini, di mana time of type-nya adalah compensatory days, terus kemudian duration-nya 8 hours, 8 jam, kemudian reason-nya dibebaskan. Nah, di sini kan user saya adalah seorang laki-laki, sehingga saya memakai ketentuan yang kedua di sini. Lalu, setelah memastikan ketentuan dari tiap time of type, silakan login kembali sebagai user manager SR atau HANA. Lalu, kita setujui allocation dari user yang dibuat sebelumnya. Allocation request user dapat diakses pada notifikasi atau melalui time of types cuti bersalin. Nah, di sini kita dari sisi HANA kelihatan kalau ada satu allocation yang perlu di-approve. Di sini terlihat dari employee Soleh, kemudian time of type compensatory days, seperti tadi. Terus kemudian sini si Hana sudah melakukan approval. Nah, di sini jadi statusnya jadi approved. Selanjutnya, login sebagai user masing-masing, lalu pergi ke dashboard untuk melihat jumlah jam atau hari yang tersisa untuk mengambil cuti pada setiap allocation. Nah, berikut adalah tampilan jumlah jam atau hari yang tersisa untuk mengajukan cuti seorang karyawan. Nah, ini dari sisi Soleh. Terus dari compensatory days-nya dia tersisa 8 jam. Kemudian extra hours-nya dia ada 6,5 jam kurang lebih. Kemudian cuti tahunnya dia masih tersisa 12 hari. Nah, di sini seorang karyawan ingin mengajukan cuti dengan jatah cuti yang dimilikinya. Ajukanlah cuti sebagai karyawan dengan menggunakan user masing-masing mahasiswa dengan cara membuat time of request sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Nah, pada kasus ini, Soleh merupakan user yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga ketentuan time of request yang dibuat seperti ini. Di sini adalah time of request yang pertama, time of type yang compensatory days-nya dengan ketentuan seperti ini, kemudian ada cuti tahunan dan cuti sakit. Nah, pastikan juga field yang diisi itu sudah sesuai. Sini ada fieldnya ada duration, dates, dan description. Nah, ini untuk yang compensatory days, date-nya segini, custom hours-nya, terus dari jam 8 sampai jam 5 dengan duration-nya 8 hours sudah sesuai. Kemudian cuti tahunnya 2 hari, dimana dari tanggal 7 November sampai 8 November. Nah, sini tulisan durasinya juga sudah 2 hari dengan alasan pernikahan sepupu. Kalau yang tadi compensatory dengan alasan ganti hari kerja. Kemudian cuti sakit sini dari tanggal 9 sampai tanggal 15, 5 hari dengan deskripsinya demam. Nah, sudah sesuai semua. Selanjutnya kita login menggunakan user manager user untuk menyetujui time of request yang tadi di request sama Soleh untuk cuti tahunan dan compensatory days, serta untuk cuti sakitnya ditolak. Nah, di sini terlihat bahwa si manajer si Soleh ini Sinta, di mana dia manajer sales and marketing, sudah mengapprove compensatory days dan cuti tahunan, dan cuti sakitnya ditolak atau refuse. Nah, sini untuk cuti tahunan dia tidak langsung statusnya approve karena dia butuh second approval, dimana dari manajer HR selanjutnya. Nah, seperti yang tadi. Nah, kita selanjutnya login menggunakan user manager HR untuk melakukan persetujuan kedua dari time of request dari cuti tahunan dan cuti bersalin. Nah, jika user perempuan. Nah, karena ini si Soleh seorang laki-laki, maka yang second approval dia cuma cuti tahunan saja. Nah, di sini si Hana sudah menyetujui yang cuti tahunan, sehingga statusnya sama menjadi seperti compensatory days, di mana approve statusnya. Nah, setelah semua permintaan cuti telah disetujui, manajer HR bisa melihat laporan tentang status cuti karyawan di bagian reporting, seperti ini. Nah, terakhir login kembali sebagai user masing-masing mahasiswa, lalu pergi ke dashboard untuk melihat kembali jumlah jam atau hari yang tersisa untuk mengambil cuti pada setiap allocation. Nah, di sini compensatory days sudah habis.
available jamnya, kemudian extra hoursnya masih ada 6,5 jam, terus cuti tahunnya sisa 10 hari. Nah, selesai mungkin untuk lab kali ini. Jadi di lab ini kita sudah belajar bagaimana sih cara memproses cuti karyawan, mengelolanya mulai dari request, terus setujunya, cara menyetujuinya, dan lain-lainnya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.